Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Hajar ini yang dibawa oleh Sarah dan suami tercintanya Ibrahim alaihissalam dari Mesir balik ke Baitul Maqdis? Sebagian riwayat mengatakan Hajar adalah adik dari putra mahkota raja di Mesir yang kemudian digulingkan oleh raja lawan, sehingga yang awalnya dia adalah seorang putri kerajaan kemudian menjadi budak. Dan ketika Sarah diberi hadiah Hajar, maka status Hajar adalah budak yang diberikan kepada Sarah. Tetapi Masya Allah, orang mulia meskipun ditaruh di comberan tetap mulia. Sebagaimana mutiara, meskipun ditaruh di comberan tetaplah mutiara. Hajar bersama Sarah dan Ibrahim alaihissalam balik ke Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis kesolihahannya, kejernihannya tampak dalam batin Sarah. Maka Sarah memberi saran kepada suaminya untuk menikah dengan Hajar. Maka terjadilah pernikahan agung atas saran seorang wanita solihah, yaitu pernikahan Ibrahim alaihissalam sang Khalilullah dengan Hajar, seorang wanita yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Dari pernikahan yang baik dan mulia inilah, mitsaqan ghalidha, yang bagus, baik, mulia inilah, lahir keturunan bernama Ismail. Allah Ta'ala takdirkan, atas izin Allah Ta'ala, Hajar melahirkan Ismail alaihissalam di al-ardu al-muqaddasah, di wilayah suci Baitul Maqdis. Tetapi Allah Ta'ala kemudian memiliki skenario tersendiri, karena Allah Maha tahu, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain bahwa Sarah cemburu, tetapi yang lebih penting lagi, ini adalah perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam membawa Hajar istrinya dan anaknya yang baru saja beberapa waktu lahir untuk dibawa ke tempat suci lainnya, yaitu Makkah. Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan istrinya ini ke tempat yang hampir tidak ada tanaman, tidak ada teman. Dengan sekantong kurma dan air, Hajar dan Ismail ditinggal di suatu tempat yang gersang di dekat rumah Allah Ta'ala. Disitulah rencana besar Allah akan terjadi. Karena begitu ditinggal di situ, atas perintah Allah, Ibrahim harus meninggalkan mereka berdua. Iya, meninggalkan seorang wanita yang baru saja melahirkan dengan bayinya yang masih merah. Tetapi ini perintah Allah. Maka Ibrahim berjalan, mengalahkan keinginannya sebagai bapak, mengalahkan rasa kasih sayangnya sebagai suami untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ini ujian besar bagi Ibrahim alaihissalam dan juga Hajar dan si bayi mungil Ismail. Maka Hajar bertanya kepada suaminya, "Ya wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tetap berjalan. "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Sampai kira-kira 3 kali. Maka Hajar sebagai seorang wanita salihah yakin suaminya yang saleh, suaminya yang nabi tidak mungkin meninggalkannya karena hawa nafsu. Ini pasti perintah Allah. Maka Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Maka Ibrahim menjawab lirih, "Iya." Apa kata Hajar, sang wanita beriman ini? "Demi Allah, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ibrahim kembali pulang ke Baitul Maqdis dengan keimanan. Hajar tinggal di rumahnya juga dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Maka kita tahu, the rest, sisanya adalah sejarah besar kemanusiaan. Demi anaknya yang menangis karena kekurangan air, sedangkan ASI-nya juga tidak mengalir lancar karena kekurangan sumber air, maka Hajar berlari-lari dalam kondisi payah, dalam kondisi panas, dari Safa, Marwa, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwa, mengharapkan ada
air yang bisa dia ambil dan bisa dia manfaatkan. Ternyata semuanya fata morgana. Tetapi yang dilakukan oleh Hajar, sang ibunda beriman, sang istri beriman, sang hamba beriman ini, Masya Allah, akan Allah jadikan sebagai bagian dari ibadah kita bernama sa'i. Ya, beliau memang lari dari Safa, Marwah, bolak-balik tanpa hasil, tetapi ini adalah wasilah untuk datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah datangkan malaikatnya. Allah datangkan malaikatnya untuk menunjukkan kepada Hajar di mana mata air Zam-Zam itu, yang ternyata tidak jauh dari anaknya Ismail. Maka Zam-Zam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita tahu setelah itu akan muncul perkampungan membesar, sehingga kemudian dari Hajar dan Ismail yang awalnya berdua, muncullah satu kabilah, sampai kemudian satu bangsa, dan kemudian dari keturunan Ismail inilah lahir Nabi penutup Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini dimulai dari ketabahan seorang wanita mulia bernama Hajar. Darinya kita belajar akan kebesaran, akan perjuangan. Ingat, sesuatu yang mulia, sesuatu yang gagah, sesuatu yang agung seringkali dimulai dari tapak ketabahan yang mungkin orang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat dan Maha memberikan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.